warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita umat akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menyapa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, sehat semua? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-17. Tadi sore hari ada satu masjid di Sabuga, An-Nur, mengundang untuk mengisi tentang nuzulul Quran. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, apakah Quran itu turun pada tanggal 17 atau pada malam Qadar atau Lailatul Qadar? Tapi pada kesempatan ini tidak akan saya bahas masalah tentang nuzulul Quran. Tapi yang ingin saya bahas adalah satu jurnal ilmiah yang dilakukan secara penelitiannya itu library research. Jadi studi kepustakaan, judul besarnya itu mengenai tentang puasa Ramadan dalam perspektif tasawuf. Cukup menarik jurnal tersebut, hampir sekitar 23 halaman, tetapi saya ingin menyampaikan apa hasil daripada penelitiannya itu. Di sini dihubungkan antara puasa dengan Ramadan, terus lagi puasa Ramadan dengan tasawuf. Puasa itu tersendiri merupakan syariat yang telah berlaku dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat. Setiap umat, setiap nabi itu masing-masing memiliki waktu untuk puasa. Termasuk Nabi Muhammad SAW, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, beliau melaksanakan puasa dalam 1 bulan 3 hari. Dan dalam 1 tahun ada yang namanya 10 Al-Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Tahun kedua Hijriah, di tanggal 2 Sya'ban, langsung turun perintah puasa Al-Baqarah 183 agar Nabi melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka seketika puasa yang 3 hari setiap bulan, puasa Asyura setiap 10 di bulan Al-Muharram, itu hukumnya menjadi sunnah. Maka kenapa dipilih bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat. Pintu surga dibuka dengan lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan-setan dibelenggu. Tetapi dalam kenyataannya, banyak kaum muslimin yang melaksanakan puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ketika sudah selesai puasa Ramadan, maka prestasi dalam ketakwaannya itu jarang sekali yang bertambah dari bulan Sya'ban. Seharusnya bulan Ramadan menjadi salah satu bulan training, yang mana setelah beres Ramadan, amalan-amalan sebelum Ramadan itu harus lebih baik amalannya setelah Ramadan. Misalkan di bulan Sya'ban tilawahnya hanya 1 juz, maka setelah beres Ramadan tilawahnya itu 1,5 juz minimal. Begitulah seterusnya. Jadi Ramadan ini merupakan bulan untuk penggodogan. Sedangkan Ramadan itu sendiri merupakan salah satu nama bulan yang ke-9 dalam hitungan Hijriah yang memiliki arti panas dan terik, kering. Kok kenapa? Kemarin-kemarin hujan, katanya Ramadan itu panas, terik, terus lagi panas itu. Itu mengambil makna hakikatnya bahwa perhatikan mulut kita saat puasa itu kering, dan perhatikan hati kita saat puasa itu panas.
Panasnya apa? Yang biasanya ketika ada nggak enak sama seseorang kita bisa langsung negur, bisa langsung marah, tapi di bulan puasa kita mencoba untuk meredamnya. Dan ketika dikaitkan puasa Ramadan dengan tasawuf, sedangkan tasawuf itu adalah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya agar bisa berubah dari perangai buruk kepada perangai baik, dari akhlak tercela kepada akhlak terpuji, dari kegelapan menuju kepada cahaya, maka puasa Ramadan merupakan salah satu momentum pembentukan kepada arah yang lebih baik lagi. Asalkan satu, setiap orang yang berpuasa bisa memaknainya. Dan hasilnya adalah, tidak bisa saya panjang lebar di sini karena waktu. Hasil daripada penelitian tersebut menghasilkan 4 hikmah puasa Ramadan dalam korelasinya untuk diri dan kegiatan sosial, bahkan bisnis. Yang pertama, kalau kita amati saat puasa tidak ada orang, perut sedang keroncongan, tenggorokan sedang haus, di rumah tidak ada siapa-siapa, di kulkas ada makanan minuman yang siap untuk disajikan, tetapi kita tidak berani untuk makan dan minum. Ketika ditanya kenapa engkau tidak makan dan minum, karena tidak ada manusia tetapi Allah yang melihat. Maka apa hikmahnya saat kita memiliki posisi seperti itu? Hikmahnya adalah mengajarkan kepada kita tentang arti kejujuran kita sebagai seorang hamba yang senantiasa merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memaknai hal ini, saat puasa Ramadan tiba, saat kita sedang berpuasa, kita tidak berani makan, tidak berani minum padahal tidak ada orang, tetapi di sini ngajarin kepada kita, iya, kejujuran kita itu seorang hamba yang senantiasa dilihat dan diperhatikan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipakai dalam kehidupan berumah tangga, kalau ini dipakai dalam kehidupan bisnisnya, dalam kehidupan dagangnya, dalam kehidupan berdinasnya, maka ketika muncul pikiran jahat, ketika muncul hati yang hasud, karena dia sadar meskipun dia bersembunyi dari makhluk untuk berbuat kejahatan, tapi dia sadar ada Allah yang senantiasa menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Dia sadar bahwa ada Allah yang maha melihat, maka seketika dia berubah dari asalnya buruk kepada hal yang baik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, coba amati ketika 15 menit lagi mau adzan, bala-bala hanet gehu plus cengek dengan candil dan kerupuk ojai sudah ada di hadapan wajah kita. Tak ada berani di antara kita yang makan mencicipi meskipun hanya sesuap, meskipun hanya setetes air. Begitupun ketika waktu sahur habis, padahal kangkung sudah masuk ke tenggorokan karena motongnya itu terlalu panjang, yang satu sudah masuk ke tenggorokan, yang satu masih ada di bibir, maka kebingungan orang tersebut, apakah harus dicabut, muntah, kalau ditelek batal. Bagaimana solusinya? Jangan ditahan sampai maghrib, udah dicabut saja, dikeluarkan, ya. Kita langsung berani, tidak berani untuk makan, tidak berani untuk minum lagi ketika waktu subuh sudah tiba. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Ternyata ada satu kesadaran yang sedang dibentuk, bahwa kita harus menyadari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah dan bagaimana izinnya Allah. Meskipun sesuatu ada di hadapan kita, tetapi kalau belum waktunya, tetapi kalau belum tiba saat instruksinya, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitupun ketika seseorang memiliki harapan, memiliki keinginan, memiliki cita, memiliki sesuatu hal yang diinginkan, padahal keinginan tersebut sudah ada di hadapan mata. Ketika Allah yang maha memiliki segala sesuatu belum mengizinkan, kita tidak bisa memperolehnya. Maka akui segala sesuatu, termasuk yang sekarang kita ada, termasuk pakaian yang sedang kita kenakan, rumah yang sekarang kita tinggalkan, pasangan hidup yang sekarang mendampingi kita, itu semuanya adalah milik Allah dan suatu saat akan Allah ambil. Kita nggak punya apa-apa, jangankan diri ini, nyawa saja kita tidak punya. Maka puasa mengajarkan kesadaran untuk mengakui secara total segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah dan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang hamba mengaku-ngaku ini milikku, ini punyaku, maka siap-siaplah diambil oleh Allah dengan cara yang tidak enak. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika puasa kita merasa di siang hari sudah mulai lemes. Mulainya di jam 10 kita udah mulai lemes. Berbeda ketika halnya saat lemes di bulan tidak puasa, kita bisa makan vitamin, kita bisa minum ini dan itu. Tetapi di bulan puasa kita merasakan ada kondisi badan ini lemes, maka yang terjadi helai dan pinginnya bobo. Tapi jangan sampai seperti lagu Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, akhirnya tidur selamanya. Begitu Bapak dan Ibu, Akang Teteh semuanya, kita saat puasa merasakan ada lemah. Tetapi tiba adzan maghrib, maka seketika kita pun memiliki energi baru. Padahal hanya seteguk air hangat ditambah dengan bala-bala gehu pedasnya, plus dengan kurmanya, plus dengan kerupuk ojainya, seketika kita langsung seger lagi. Ini menandakan kepada kita satu hikmah lagi. Apa? Yakni kesadaran bahwa kita itu lemah dan kuat karena adanya pertolongan Allah. Bapak Ibu bisa ke sini, itu bukan hanya Bapak Ibu memiliki kaki yang sehat, tetapi Allah menolong Bapak Ibu, menolong saya memiliki hati yang kecenderungan untuk datang pergi ke masjid. Ini pertolongan Allah. Boleh coba cek, ada kalanya kaki ini sulit untuk dilangkahkan ke masjid, ada kalanya hati ini gak mau ke masjid. Lalu siapa yang memberikan kekuatan kita untuk bisa pergi ke masjid? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita menyadari kita itu lemah dan kuat karena adanya pertolongan Allah. Jangan sampai kita mengaku-ngaku bahwa diri kita itu kuat tanpa adanya pertolongan Allah. Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita dengan caranya. Dan yang keempat, bau mulut orang yang berpuasa itu beda. Kalau orang yang berbuka mungkin aroma mulutnya macam-macam. Bagi orang yang sudah makan rendang, aromanya terab rendang. Bagi orang yang sudah makan rujak cuka, terabda rujak cuka. Bagi orang yang sudah makan mie ayam, aromanya mie ayam. Tapi bagi orang yang berpuasa, saat bicara ada aroma perut yang kosong. Di sini menyadarkan kepada kita bahwa lisan ini seringkali melakukan dosa dan kesalahan. Seperti kebanyakan ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di masjid At-Taqwa di sini, semuanya bertakwa. Tapi ibu-ibu yang lain lah mungkin ya, yang tidak bisa saya sebutkan karena saya juga tidak tahu ya. Papa lihat istri orang lain, lihat suami orang lain, mereka sudah memberikan gelang kepada istrinya, sudah memberikan rumah kepada istrinya. Rumahnya tidak hanya satu loh Pak, dua loh Pak. Mobilnya diganti dengan yang baru loh Pak. Gelangnya itu loh bergram-gram. Mama belasan tahun rumah tangga sama papa dapat apa? Cuma dapat capek aja. Tuh lihat suami orang lain, enak kayaknya. Mungkin kalau ada istri yang kayak gitu silakan mama daftar jadi istrinya aja mungkin ya. Ngan itu menjadi satu kesakitan bagi seorang suami ketika istri mengatakan atau membandingkan dirinya dengan suami orang lain. Begitupun seorang istri akan sakit hati ketika dibandingkan dengan istri orang lain. Mama lihat istri orang lain putih, glowing, menarik. Kenapa mama guladik? Itu pun dapat menyebabkan kesakitan bagi seorang istri. Betul tidak? Maka meskipun istri kita guladik karena mungkin sibuk di dapur, tetapi itulah istri yang senantiasa setia menemani dalam suka dan duka. Maka lisan ini harusnya memberikan apresiasi kepada pasangan hidup dengan mengucapkan 3 hal, yakni thank you, terima kasih mah, I love you, aku cinta kamu, dan satu lagi katakan kepadanya apa? I'm sorry. 3 kata yang bisa menyebabkan kerukunan dalam rumah tangga. Katakan terima kasih mama karena sudah menemani perjalanan papa. Maafin papa jika selama perjalanan banyak hati yang terluka karena akibat lisan atau sikap papa. Dan katakan papa mencintai mama. Waduh, itu keren itu. Coba praktekkan, I love you, thank you, dan I'm sorry. Insya Allah jika rumah tangga seperti itu dilakukan, kerukunan akan cepat terjadi. Ada seorang kakek yang senantiasa memanggil neneknya itu dengan sebutan sayang dan cinta.
Begitupun si nenek dan si nenek itu sering bilang ke kakeknya, sayang. Cucunya penasaran, luar biasa saya punya kakek dan nenek yang begitu romantis. Ketika ditanya kakek, apa rahasianya kakek bisa terus bilang cinta pada nenek? Jangan bilang-bilang cu, kakek lupa lagi nama nenek, nah gitu ya. Karena lupa, Masya Allah ya. Begitupun si nenek lupa lagi nama kakek ya. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 hal yang bisa kita ambil dari setiap perjalanan puasa kita. Yang pertama adalah kesadaran, kejujuran bahwa kita itu seorang hamba yang senantiasa dilihat, diperhatikan, disaksikan oleh Allah. Maka berhati-hatilah dalam setiap berkata, bertutur kata, bertindak, bahkan memiliki sikap. Yang kedua, sadari dan akui bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah dan bagaimana izinnya Allah. Yang ketiga, sadari bahwa diri kita itu lemah, tidak memiliki apa-apa kecuali Allah yang memberikan daya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Dan yang keempat, sadari bahwa lisan ini senantiasa banyak berbuat dosa, maka minta kepada Allah agar dibimbing mengucapkan hal yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik kita diam. Terima kasih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya doakan semoga Bapak, Ibu, Akang, Teteh, adik-adik jamaah Masjid At-Taqwa Geria Caraka senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Rezekinya oleh Allah dilimpahkan, diberikan keberkahan, keluarganya, anaknya soleh dan solihah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan kelak bisa berkumpul di satu tempat yakni jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.